Halo, cek, dicoba. Detik, cek. Halo, dicoba. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'ulu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'ulu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sinyal wifi-nya bagus ya, tidak tersendat. Mudah-mudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukru ala ni'amillah. Sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Udah. Supaya enggak terlalu bergema ya. Oke. Pakai mode non eho dikhususkan untuk qiraatul Quran dan sholawatan ataupun adzan. Mungkin lebih nyaman, adem, ayem, suara gak pakai ekor ya. Oke, suasana gema untuk khususkan pada acara qiraatul Quran dan sholawatan berikut adzan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, udara cukup sejuk, dingin, oksigen cukup bersih. Alhamdulillah, kita bisa kembali menghirup oksigen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu Allah sediakan buat kita hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan oksigen yang Allah berikan selalu dalam keadaan bersih, sehingga kita bisa benar-benar merasakan betapa nikmatnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya kita rasakan. Pada saat ini kita bisa kembali menghirup udara segar di ini pagi, karena udara segar yang sangat bersih sekali pada waktu malam hari, kemudian masuk ke waktu dini hari seperti pada saat ini ya. Di kota-kota besar juga kalau malam hari menjelang dini hari kendaraan enggak begitu banyak, pasti udaranya sangat sejuk dan oksigennya bersih sekali ya. Oke, para pendengar yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak. Di ini pagi kami akan sedikit membahas tentang masalah tips keselamatan berkendara. Memang ini perlu dan penting untuk kita ketahui, bahkan yang terpenting setelah mengetahui kita melaksanakannya ya. Oke. Sudah banyak kasus-kasus yang terjadi di jalan raya, kecelakaan baik disengaja atau tidak disengaja, baik datangnya secara mendadak ataupun secara sengaja itu ya. Nah, itu memang semua itu kalau kita kembalikan ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, jangan terlalu menyalahkan. Aduh, kalau tidak begini tidak akan begitu. Jangan begitu ya. Kita balikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha mengatur seluruh urusan makhluknya. Kita selalu ada dalam aturan, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang kita rasakan ini, alhamdulillah kita kembali bisa bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelahnya kita mati sebentar ya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadamulah kami kembali. Itu jangan sampai kita lupa ya dibaca ketika bangun tidur ya. Walaupun sekarang sudah bangun tidur 10 menit ataupun 20 menit, tetap kita baca ya. Kalau belum dibaca itu doanya ya. Sebagai tauhid syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali lagi bangun tidur untuk beraktivitas di ini pagi, siang, dan sore tentunya ya. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari bala bencana ataupun musibah-musibah
ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar saya mau pakai tambahan mic ya. Ini konten ada nih ya, ada nih. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita bangun tidur, dan ingat yang namanya tidur itu merupakan suatu kematian yang Allah berikan kepada kita, kematian yang setengah ya. Kenapa dikatakan setengah kematian tidur itu? Karena memang begitu kita tidur pukul 9 contohnya ya, ataupun pukul 10 malam, kita bangun pada pukul 3 nih ya, ataupun bangun pada pukul 2 dini hari. Apakah kita sadar? Kita tadi tidur tabuh 10 ya, pukul 10. Apa kita sadar pukul 11, 12, 1, 2 nya? Kan kita tidak sadar ya. Tidak sadar sama sekali. Tidak ingat waktu-waktu jam yang terlewati. Berarti kita benar-benar mati setengah ya. Jadi istirahat yang paling baik adalah tidur ya. Bukan senang-senang, bukan ngopi, itu bukan tidur yang bukan istirahat yang baik ya. Tidur yang istirahat yang baik adalah tidur secara teratur. Tidur yang tidak terlalu larut malam. Ya. Alhamdulillah saya juga tidur tadi sekitar pukul 9 ya. Dan alhamdulillah kembali bangun dini pagi dengan keadaan badan yang cukup segar ya. Apalagi kalau misalkan dimandiin dini pagi. Sebab mandi di pagi hari itu sangat baik ya. Gitu. Kita harus tahu bahwa mandi yang sangat baik dan menyehatkan itu mandi di waktu pagi hari. Sekarang mandi kita kan itu kalau di cuaca yang dingin seperti dekat pegunungan, daerah Garut contohnya ya, itu alangkah baiknya pakai air hangat ya. Tapi kalau saya mau pakai air hangat dalam keadaan dingin, nantinya akan tambah dingin setelahnya mandi gitu ya, sangat dingin. Bahkan lebih segar pakai air dingin aja. Nah, supaya kita tidak merasa kedinginan, tentunya bangun tidur kita olahraga dulu. Olahraga yang paling baik dan berpahala adalah sholat tahajud ya. Coba kita melaksanakan sholat tahajud, perbanyak rakaatnya, nanti juga akan merasakan begitu indahnya, nikmatnya kita ya. Begitu bangun kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kembali untuk beribadah sholat sunat ya. Nah, setelah kita lelah dari sholat tersebut, maka kita mandi ya. Nah, tapi alangkah baiknya mandi dulu ya sebelum sholat, supaya sholatnya lebih adem ayem, berasa khusyuk gitu ya. Nah, olahraga dulu ya bangun tidur. Ketika bangun tidur, tips supaya kita tidak merasakan kejang ya, di sakit kaki. Ketika bangun tidur kita duduk dulu ya, sekitar 3 menit aja ya, sambil luruskan kaki ya, sambil peregangan juga. Begitu juga kan kucing kalau bangun tidur peregangan ya, kita juga harus ada peregangan gitu. Nah, sambil baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekitar 3 menit sudah kita terbangun dari tidur ya, sudah peregangan, kita olahraga dulu ya. Minum air dulu ya, minum air putih. Minum air putih sekitar 2 gelas ya, tapi jangan 2 gelas, sedikit demi sedikit ya.
karena bisa enak gitu kalau misalkan nggak terbiasa. Itu supaya tips supaya kita awet muda. Coba biasakan begitu bangun tidur kita minum 2 gelas air putih, bukan air kopi, bukan begitu bangun tidur kita langsung merokok. Kalau pingin merokok, minum dulu air putih 2 gelas. Sebab air putih yang diminum ketika bangun tidur itu bisa menguras dan bisa menghilangkan berbagai macam penyakit, juga menambah awet muda diri kita ya. Itu jangan kaget misalkan kalau udah bangun tidur kemudian minum 2 gelas kita terus-terusan beser, pengen kencing terus, itu berarti sedang menguras. Bagus sekali itu ya. Kalau di udara yang dingin ya pasti dengan air hangat tentunya ya. Ya, oke, biasakan 2 gelas. Saya sudah meneliti, bahkan teman saya itu ya, seorang ibu-ibu, dia kelihatannya tetap awet muda padahal usianya sudah cukup tua ya. Rahasianya kalau, dan saya udah tanyakan, bahwa dia suka meminum air putih ketika bangun tidur 2 gelas bahkan sampai 3 gelas gitu ya. Itu rahasianya, tips kesehatan ya. Oke. Alhamdulillah kami juga di usia yang memang udah tua ya, udah punya anak 4 gitu. Alhamdulillah kami serasa masih anak-anak gitu ya, pada usia sudah cukup ya, sudah cukup tua itu ya. Itu saya kelahiran 75 ya. Kelahiran 75, kalau enggak percaya ya silakan. Ya. 75 bulan Desember, bulan apa, Januari gitu ya. Gitu. Nah, bahkan di di provinsi saya juga ada ya, kelahiran 74 tapi udah 75 aja gitu ya. 74 kan dari bulan Desember gitu ya, nyampe ke tahun 74 ya, udah sekitar 50 tahunan. Tapi saya alhamdulillah menggoes juga masih ya, 1 minggu sekali. Ini lihatnya barang, ini adalah teman saya ya, Moda Sehat ini. Bukan sepeda listrik ya, bukan. Mau sih punya sepeda listrik ya, motor listrik. Tapi alangkah baiknya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, punya kaki kita untuk menggoes ya gitu ya. Dan sangat terasa sekali ke badan saya, olahraga rutin 1 minggu sekali ya, cukup menggoes sekitar 5 kiloan lah itu ya. Setelah sholat subuh tentunya itu ya, pada hari Minggu alhamdulillah saya rutin berolahraga ya, minum 3 gelas begitu bangun tidur, dan ngopi juga suka, tapi cuma 1 minggu 2 kali ya. Itu juga kalau ngopi ya harus diisi dulu perut kita, jangan sampai kosong. Sebab kalau perut kosong langsung ngopi, apalagi kopi hitam dan merokok lagi, itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Contohnya emah itu kan dari minum kopi hitam dan perut kita masih dalam keadaan kosong ya, itu berbahaya ya. Kalau misalkan kita minum kopi belum sarapan dulu, harus sarapan dulu ya, baik lontong dulu ataupun roti ataupun apa saja gitu. Nah, selanjutnya para pendengar, itulah mungkin tips awet muda, nanti akan saya bahas. Dan sekarang kita fokus ke tema saya ya, tips keselamatan berkendara. Memang semua juga menginginkan yang namanya keselamatan berkendara ya. Nah, utamakan keselamatan diri dan orang lain. Mungkin di sini juga para pemirsa ada yang suka mengemudi kendaraan roda 4 ya, ataupun juga roda 2, pasti banyak ya. Bahkan sekarang udah ada motor metik, banyak para penggemar dari cewek dan namanya wanita gitu ya. Saya teliti perhatikan, sudah adanya motor metik itu banyak sekali perempuan-perempuan yang
mengemudi kendaraan. Ya, coba lihat saja sekarang ya, banyak lah udah pada bisa, karena memang sangat simpel itu, cuma mengegas saja, nggak ada oper-operan gitu ya. Alhamdulillah saya juga kendaraan roda 2, alhamdulillah gitu ya, suka mengemudi roda 2 ya. Kemudian roda 4 juga suatu saat mengemudi juga ya. Itu kalau misalkan tiap hari pakai roda 4 itu pemborosan itu ya. Kalau misalkan ada kepentingan keluarga, baru saya ya mengemudi roda 4 ya. Apalagi mudik gitu ya. Ya si jadul pokoknya mantul gitu ya. Ya. Mau tahu kendaraannya apa? Apakah Pajero? Bukan. Mobil jadul Kijang Super 96 ya. Pajaknya juga murah meriah, cuman 600.000 ya. Itu kalau misalkan Pajero itu seharga motor 1 tahun pajaknya itu 15 juta ya. Satu motorin lah. Ya hidup sederhana aja lah gitu ya. Memang karena memang situasi kondisi keadaan saya mungkin hanya bisa membeli yang sederhana aja. Kita syukuri aja yang ada, jalani semua ya. Para pendengar yang kami hormati, tips keselamatan yang pertama yang perlu sekali dilakukan adalah pergi dari rumah ataupun keluar rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang kedua, pamitan kepada istri ataupun pamitan kepada suami ya, ataupun kita pamitan kepada orang tua dengan cara cium tangan, minta doanya, sebab doa kedua orang tua itu mustajab saudara ya. Jangan lupa cium tangan ya. Nah kemudian sebelum kita berangkat ke tempat aktivitas ataupun ke tempat tujuan yang dituju dan akan naik kendaraan, cek dulu yang namanya rem ya. Rem harus dicek dulu. Kalau misalkan punya kendaraan roda 2, roda 4 juga ada tune up dulu ya. Silahkan kalau misalkan kita malas untuk tune up, pergi aja ke bengkel ya, dibawa ke bengkel, kemudian tolong periksa supaya nggak ada hambatan, supaya aman di perjalanan. Pasti si bengkel akan mengecek rem dulu, mengecek ban dulu ya, apakah sudah standar ini bannya, tidak terlalu keras, tidak terlalu kempes juga ya. Kemudian selanjutnya akan mengecek roda-roda ya, apakah ini masih bagus bearingnya ataupun laharnya ya. Kemudian juga akan mengecek lagi lampu depan, lampu righting, lampu sen apakah menyala. Nah itu. Dan juga lengkapi yang namanya spion ya, supaya kita tidak melirik kiri kanan. Kalau tidak ada spion itu bisa lirik ya, paling repot itu lirik kiri, lirik kanan, lirik belakang. Supaya itu kan ada spion itu manfaatnya untuk melihat ke belakang tanpa kita menoleh ke belakang. Itu jangan sampai disepelekan, yang namanya spionnya itu anak muda ya, suka dicabut tuh ya spion kiri dan kanannya ya. Kalau misalkan ribet udah aja yang kanan aja spionnya ya. Nanti kalau ada polisi razia itu kan spion akan dipertanyakan kalau gak ada, dan bisa ditilang itu ya, kena denda. Baik para pendengar, setelah tune up apalagi mobil itu banyak yang harus di tune up ya. Dari mulai rem tangan, kemudian juga oli-olinya, oli yang ada di mesin, yang benar oli di mesin juga, kemudian oli cakramnya, kemudian lampu-lampunya ya, tekanan bannya.
Jadi misalkan penumpangnya banyak, itu tekanan ban harus diperbanyak ya, tapi jangan terlalu full, harus ada ruangan udara. Makanya kalau ada mobil kelihatan seperti itu kempes kurang angin, padahal itu bukan kurang angin, sudah diatur oleh yang ahli dalam kompresor ya. Tekanan angin segini ya, kalau banyak penumpang segini, kalau tidak banyak penumpang segini. Kalau tidak banyak penumpang, usahakan tekanan angin yang belakang 35 ya, itu tekanan anginnya. Kalau yang depan 30 ya. Kalau terlalu keras misalkan penumpangnya sedikit, itu enggak akan enak ya ditumpangi oleh kita ya. Makanya harus sesuaikan tekanan angin lah, tahu sendirilah itu yang namanya tukang kompresor ataupun tukang jual angin ya. Coba sesuaikan ya, supaya demi keselamatan kita dan keluarga dan juga orang lain tentunya ya. Setelah kita tune up naik kendaraan dengan melangkahkan kaki yang kanan dulu ya. Oke, langkahkan kaki yang kanan, naik ke kendaraan roda 4, naik dengan kaki yang kanan ya. Kemudian setelah di kendaraan baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Cuma pendek itu ya doanya, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Setelah itu ada lagi doa selanjutnya, Alhamdulillahillazi. Ini belum berangkat ya, jadi dibaca sebelum berangkat ke tempat tujuan. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana. Sebentar, disapa dulu. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu kita hidupkan mesin ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah begitu baru kita ya oper gigi ataupun tancap gas pelan-pelan ya, sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ataupun supaya kita terus berzikir di dalam kendaraan, coba murotal Al-Quran yang kita dengarkan di kendaraan, ataupun sholawat religi ya, ataupun pokoknya yang benar-benar kita menjadikan diri kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kita piknik misalkan ya, di dalam bus itu film-film porno yang disetelnya itu. Nah itu memang itu bisa mengundang bahaya buat kita ya. Sudah itu dosa dilihatnya, dosa mata, dosa kuping lagi. Di perjalanan itu harus selalu banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi, agar Allah menyelamatkan diri kita. Itu ya. Jadi kalau berbuat dosa itu bisa mengundang bencana gitu ya. Makanya lebih baiklah kita menyertai yang religi saja ya, yang menyentuh hati ataupun sholawatan. Nah dalam perjalanan kalau misalkan tidak ada backsound di dalam kendaraan, tidak ada audio, kita dikir dalam hati ya. Dikir yang paling mudah aja, Allah Allah Allah. Setiap napas kita Allah Allah gitu kan. Nah ataupun baca subhanallah subhanallah, ataupun yang panjang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah aja dikir dalam qalbi, dalam hati aja cukup ya, enggak dilisankan ya. Mau dilisankan juga enggak apa-apa, supaya penumpang yang di belakangnya itu juga mengikuti ya. Ataupun kita baca sholawat setelahnya dikir kepada Allah, baca sholawat lebih adem lebih adem kalau baca sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih adem, lebih menyentuh jiwa kita, lebih tenang pikiran dan jiwa kita tentunya ya. Ataupun kita menyetel audio yang bernadakan sholawat ya, ataupun qiraatul Quran ya, ataupun qosidah juga silahkan ya. Yang penting jangan menyetel film-film porno selama di perjalanan ya, itu memang jangan ya. Apalagi misalkan membuka situs-situs porno di HP ya, itu jangan ya. Itu nanti kalau misalkan ada kecelakaan, mungkin bagaimana nasib kita, apalagi kalau meninggal dunia dalam keadaan berdosa, kan kita apakah sudah masuk ke dalam kategori kematian yang su'ul khotimah atau husnul khotimah? Ini memang kita harus hati-hati ya. Oke, sebab di perjalanan dalam kendaraan itu rentan sekali yang namanya kecelakaan. Walaupun kita hati-hati, pengemudi hati-hati, tapi orang lain tidak hati-hati, kurang waspada, akan kena juga kepada kita. Itulah risiko di kendaraan di jalan raya itu begitu. Kadang kita hati-hati naik kendaraan roda 2, tapi orang lain gak hati-hati, kebut-kebutan ya. Kita mah hanya sekedar 50 km per jam, itu ada orang yang 100 km per jam, 80 km per jam ya. Itu bisa membahayakan ya. Jadi semuanya lah hati-hatilah ya. Jangan kebut-kebutan, sebab ngebut mengundang maut ya. Betul, sangat mengundang maut itu ya. Yang namanya kecelakaan di kendaraan di perjalanan itu, kalau tidak kita tewas, pasti ada cacat di dalam badan kita tentunya ya. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya kita harus semuanya, para pengendara, pengemudi roda 2, roda 4, roda 6 ya, selalu hati-hati, utamakan keselamatan bukan kecepatan ya, bukan kecepatan. Jangan ugal-ugalan lah ya, sebab bisa membahayakan diri dan orang lain, juga pejalan kaki ataupun hewan yang akan melintas juga itu bisa tertabrak ya. Kasihan tuh kucingnya, banyak sekali yang terlindas oleh kendaraan baik roda 2, roda 4. Karena itu mungkin kurang hati-hatinya mengendara kendaraan. Saenae dewe ya. Itu coba perhatikan tip supaya kita tetap selamat sampai tujuan ya. Selanjutnya, lengkapi surat-surat kendaraan dan SIM, STNK, KTP ya, kemudian P3K juga di dalam mobil harus ada itu. Apalagi yang namanya segitiga pengaman ya, yang muatan berat itu harus pakai segitiga pengaman di belakangnya itu ya. Itu kalau ada polusi nanti ada razia, itu bisa ditilang kalau enggak pakai segitiga pengaman yang berwarna merah ya. Kemudian selama di kendaraan, coba kita jangan sampai lupa yang namanya sabuk pengaman, baik pengemudinya ataupun penumpangnya, bahkan semua penumpang harus pakai sabuk pengaman. Gunanya sabuk pengaman bila mana ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, contohnya, tapi kan kita tidak mau sekali hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Tapi ini kan suatu kehati-hatian, waspada bila mana misalkan suatu kejadian terjadi mendadak kepada kita berada di dalam pengamanan, dikencang oleh kursi, kemudian mobilnya terjungkal terbalik, kita tetap dalam keadaan ada di kursi karena pakai sabuk pengaman, maka kita aman ya. Aman, cuman mungkin luka-luka ringan saja, tidak akan terpental, tidak akan loncat ya, tidak akan nabrak kaca ya. Jadi tetap kita berada di kursi pengaman, pakai apa? Pakai sabuk pengaman. Itu fungsinya sangat penting sekali ya, kursi pengaman. Sabuk pengaman ya. Oke. Selanjutnya, saya pernah dulu kejadian di jalan licin ya. Kebetulan
motornya motor pakai rantai ya. Ini pengalaman saya. Ketika terjadi kecelakaan di jalan raya karena saya melindas menginjak solar di tikungan yang tajam di daerah Limbangan nih saya pernah berboncengan. Saya mau ke Bandung dari Ciamis ke Bandung. Nah di daerah Limbangan ada tikungan di sana, dan saya pakai motor smash dulu ya. Saya yang mengemudikannya, di belakangnya ada teman saya dari orang Pangandaran ya, mau silaturahmi ke adik saya di Bandung Ranca Ekek ya. Itu ada Ranca Ekek ya, Bapak Abbas Kusairi ya. Masuknya ke Jalan Warung Cina di sana aja. Nah di Limbangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Terjadi itu memang karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya ketika belok di sana karena memang ban sudah agak sedikit nggak berkembang dan sedikit gundul ya. Pas tikungan saya menginjak ceceran dari kendaraan yang lain ya, solar. Itu solar kan licin ya. Nah saya begitu di sana terjadi jatuh dari motor ya, dan seperti hanya posisi saya mau ke Bandung tapi posisi saya menjadi mau ke Ciamis ya. Balik kanan begitu ya. Nah saya tip keselamatan sudah tahu ya. Alhamdulillah di belakang saya tidak ada kendaraan ya, alhamdulillah. Di arah depan juga tidak ada kendaraan. Jadi alhamdulillah saya tidak terjadi apa-apa ya. Dan saya tetap ketika jatuh dari motor tetap berada di dalam motor ya. Jadi tangan enggak dilepaskan dengan setang motor. Dua-duanya tetap saya memegang setang motor ya. Dan kaki tetap di step motor. Akhirnya motor saja yang rusak ya, stepnya mungkin ya hanya step ya. Dan yang di belakang itu ada luka sedikit ya, kaca jamnya pecah ya. Dan alhamdulillah pakai helm ya. Jadi sehingga saya tidak kena ke aspal ya, sebab saya selalu memegang kendali motor ya. Jadi yang namanya setang itu tetap harus kita pegang, jangan kita melepaskan setang motor ya, tetap di motor. Kalau di jalan raya misalkan kita terjadi kecelakaan, jadi step itu sangat berguna sekali ya untuk keselamatan saya. Jadi kalau di jalan licin itu pernah dulu juga jatuh ya, tetap aja di motor pakai megang dua setang, sehingga hanya step saja ya yang rusak gitu. Nah, alhamdulillah masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi di dalam kendaraan roda 4 kita harus menggunakan sabuk pengaman untuk supaya kita aman. Ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita berada tetap di jok kendaraan. Jadi tidak terbentur kepala, tidak terbentur ke kaca mobil, tidak terbentur ke dashboard, tidak terbentur ke setir ya. Dan cobalah para pemirsa, para pendengar di mana saja berada, ini bukan berarti saya cuma menyarankan saja. Kalau beli kendaraan yang memang harus ada standar keselamatan. Contohnya mobil yang mesinnya ada di depan itu ya. Ini sarankan saja, sarankan kepada semuanya untuk membeli mobil yang ada mesinnya di depan. Jadi standar keselamatan kepada kita akan benar-benar terjaga ya. Nah, maaf ya kalau misalkan di depannya enggak ada mesinnya, langsung kan kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan kita ada orang yang terjadi kecelakaan tunggal menabrak tiang listrik ataupun pohon, langsung kan kena langsung ke setir dan ke pengemudinya gitu. Jadi coba lihat, kita perhatikan di luar negeri yang namanya mobil-mobil itu kan di daerah Arab, standar keselamatan yang diutamakan. Jadi mobil sedan ya, bahkan terus mobil mewah sedan itu ya. Tapi yang tua juga ya, mobil sedan itu saya juga gemar gitu ya, sebab ada standar keselamatan
ada mesin di depannya, sehingga ketika terjadi apa-apa maka kita akan terhalang oleh mesin dulu ya, mesin dulu yang kena ya. Kalau mesin mah banyak di toko juga ya gitu ya, banyak diperbaiki nanti kalau rusak ya. Kalau misalkan tidak ada mesin langsung di depan, itu langsung kita akan kena ke pengemudi ya. Itu bukan suatu pengalaman saya gitu ya. Bahkan saya bertanya kepada orang tua saya, kenapa Pak kok beli mobil yang mesinnya di depan ya, nggak panas tuh ya. Ini nak, mobil yang ada mesin di depan itu standar keamanannya memang sangat penting ya. Sebelum terjadi ke kita, pasti mesin dulu yang di depan itu ya. Itu sebagai pengalaman saya lah gitu ya. Ataupun yang misalkan mobil yang di depannya tidak ada pengaman, coba pakai pengamannya supaya tidak langsung kena kepada kita ya. Pokoknya kita berusaha saja supaya kita tetap utamakan keselamatan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngebut. Sahabat, membut itu mengundang kematian. Ngebut mengundang maut ataupun mengundang luka-luka dan cacat ya, cacat jasmani gitu ya. Nah, selanjutnya tips supaya kita berkendaraan lancar di perjalanan. Kalau menyalip harus pandai memperkirakan keselamatan. Jarak ada 100 meter, itu ada mobil di arah berlawanan dan di arah yang di arah yang kita pakai itu arah kiri, aman, silahkan menyalip. Jangan lupa pakai kode richting yang kanan ya kalau mau menyalip ya. Dan klakson juga gunakan kedipan lampu utama di depan ya, kedipkan ya 1 kali ataupun 2 kali supaya mengasih salipan kepada kita kesempatan untuk menyalip ya. Jadi kendaraan yang disalip akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menyalip begitu. Jangan suung dari yang namanya klakson, tetap klakson bunyikan ya. Dikira aman, silahkan menyalip ya. Kadang-kadang kita mau menyalip, kok saya mau menyalip ya, tapi di depan ada yang mau nyalip lagi, ini bahaya ya. Makanya jangan terburu-buru. Kalau di depan belum menyalip dan akan menyalip, silahkan beri kesempatan dulu kendaraan yang di depan untuk menyalip, baru kita menyalip. Dikira aman, silahkan. Kalau sudah dekat ada kendaraan yang berlawanan dari depan, jangan menyalip, itu kita harus sabar. Bahkan jarak kendaraan kita ke yang di depan itu harus maksimalnya adalah berapa meter ya, 10 meteran ya. Itu jarak aman lah. Kalau jarak 2 meter 3 meter itu bahayalah ya. Kalau misalkan yang di depan itu rem mendadak, bahaya itu. Nah itu. Kemudian tips keselamatan selanjutnya, hindari yang namanya menyalip ataupun menghindar jalan yang berlubang. Jalan yang berlubang kita hindari. Tak taunya di depan ada kendaraan ataupun di depan ada yang mau menyalip ya, ataupun di belakang ada yang menyalip lagi, kita menghindar lubang yang ada di aspal hot mix tersebut. Itu dikira aman, silahkan hindari lubang. Kalau mau menghindari lubang harus nyalakan lampu richting gitu aja. Kemudian misalkan ketika kita sedang berkendara di jalan, coba perhatikan selalu yang namanya spion kiri kanan. Spion kiri bila mana ada kendaraan di kiri, yang mana mungkin yang selalu di kiri itu adalah motor ya. Ada kadang yang nyalip ke kiri ya, karena ke kanan nggak bisa itu karena padatnya. Itu harus coba perhatikan, harus terpasang yang namanya spion di sebelah kiri, dan juga kanan pun itu harus ada ya, kiri kanan. Yang kanan melihat kendaraan yang di sebelah kanan ya.
kemudian spion yang ada di atas mobil kita, di dalam mobil itu juga tetap untuk memantau situasi keadaan jalan kendaraan yang ada di belakang. Selanjutnya sedikit lagi tip berkendaraan supaya kita selamat sampai tujuan. Coba kita kalau mau berhenti di kiri ataupun belok ke kanan pakai rihting ya. Jarak 100 meter sudah dinyalakan rihtingnya gitu ya. Jangan udah 4 meter lagi baru dinyalakan. Pasti yang di belakang akan terkejut. Ya, bisa bahaya ini ya. Jadi harus jauh-jauh lah. Ya sekitar 50 meteran kita nyalakan driftingnya ketika mau belok ke kiri. Nyalakan driftingnya ketika mau belok ke kanan sekira jarak 50 meter ya. Ataupun 40 meter juga ya. Jangan mendadak, itu supaya memberikan kode sinyal isyarat kepada yang di belakangnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selama berkendaraan supaya kita tetap fit dan sehat, kita selama berkendaraan harus sediakan air minum ya, sebab duduk terus apalagi udara panas itu memerlukan asupan minum, tapi minumnya jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja supaya simple. Yang namanya minum itu di kendaraan jangan langsung kita ribet-ribet harus dibuka dulu. Udah ada namanya wajan ataupun wadah air ya yang sudah ada selangnya, tinggal kita disedot aja gitu kan, itu lebih simpel ya. Oke. Ataupun suruh kepada yang di kiri kita, di samping kiri kita untuk membukakan minuman ya. Hindari merokok di perjalanan ya ketika sedang mengendara, sebab itu bisa mengurangi konsentrasi, bahkan bisa juga yang apa-apa yang dimana di kendaraan itu pokoknya harus konsentrasi lah ya, nanti bisa bahaya ya. Bahkan kalau ada polisi razia pasti itu bisa kena denda ya kalau misalkan kita berkendara sambil merokok gitu ya. Apalagi nanti puntung rokoknya masih nyala dibuang kemana saja, bisa bahaya, bisa terjadi kebakaran ya. Apalagi kalau daerah yang memang sudah debu dari luar masuk ke dalam, jadi udaranya bersih ya itu. Jadi kan ada area smoking di mobil itu kan ada, silahkan merokok di tempatnya ya. Kalau ada bahasa no smoking jangan merokok ya itu. Nah itu kemudian hindari yang namanya headset, jangan pakai headset pengemudi itu jangan ya. Sopir jangan pakai headset, apalagi juga pengendara motor jangan pakai headset. Nanti konsentrasi akan buyar, kita akan konsentrasi pada musik ya. Nah itu bisa sangat berbahaya itu ya. Hindari memainkan HP ya, ataupun memegang HP, WA-an nalika kita di kendaraan, jangan, itu berbahaya ya. Itu kena pasal nanti kalau bisa misalkan kena razia ya. Razia polisi itu bisa ditilang juga, ada dendanya ya. Karena bisa berbahaya, bisa merugikan diri dan orang lain ya. Itu hindari ya. Hindari pakai headset ya. Hindari kalau misalkan ada yang menelepon ketika kita berkendara, maka silahkan lebih baik kita ya menepi dulu lah, berhenti dulu lah ya. Selanjutnya ketika sedang berkendara, kita kalau udah lelah, merasa lelah, ngantuk, udah ya istirahat dulu lah ya di rest area ya, tentunya rest area yang aman ya. Kalau misalkan ada supir tembaknya bisa melanjutkan perjalanan ya. Makanya enak sekali kalau bus itu kan ada supir tembak ya, jadi enggak itu saja yang nyupir tapi ada gantiannya gitu. Para pemirsa, mudah-mudahan yang saya bahas di ini pagi banyak manfaat dan tetap
utamakan keselamatan di jalan raya untuk keselamatan diri dan juga orang lain. Mudah-mudahan tips di pagi ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat terutama buat diri kami dan semua yang sedang bergabung bersama kami di channel Yayang Yans. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe yang ada di YouTube juga ya. Itu tinggal tekan yang namanya label YouTube-nya ya. Itu di sana ada channel saya. Mohon di subscribe ya sebanyak-banyaknya demi kelancaran kesemangatan kami untuk membuat konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Alhamdulillah saya sudah 360 sekian video yang sudah diupload ke YouTube ya. Karena memang saya juga mau mengupload ke TikTok, karena TikTok terbatas kan hanya 10 menit saja. Jadi saya upload saja yang panjang-panjang itu ke YouTube ya. Di snack video pun ada saya yang namanya ya, yang apa ya, yang juga sama ya gitu, Yanes ya, Yanes gitu. Silakan di snack video juga ada ya. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baiknya kita akhiri dengan doa ya, supaya kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dimudahkan seluruh urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afas wa taqdilana biha jami'al hajaj wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maus wa rahmatan indal maus wa maghfiratan ba'dal maus. Allahumma tawil umurahuma fi khairi wa afiyati wa hasil maqasidahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian saya juga akan mendoakan kepada yang sudah duluan sudah meninggal dunia, baik para arwah ayah para pendengar, ibu para pendengar, ibu para pemirsa, ataupun nenek, kakek, anak juga ya yang sudah tiada, yang sudah meninggalkan kita. Saya akan doakan mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min huffarin nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah tempat yang layak kaum muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia, ditempatkan di tempat yang Allah ridho, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kemudian doa selanjutnya, doa apa ya? Doa keselamatan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan para pemirsa yang telah bergabung, yang sedang bergabung di ini pagi diberikan selalu kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, barokah rezeki, barokah usia, dan juga menjadikan anak-anak yang solehah dan tercapai seluruh cita-citanya. Dan bagi anak-anak Anda semua yang sedang ujian ataupun beres ujian, mudah-mudahan mendapatkan predikat lulus dan tercapai cita-citanya ke depannya semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ya, itu bagi sang pengantin yang mungkin ada pasti ya, pemirsa yang baru pengantinan itu ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan rumah tanggina sakinah mawaddah warohmah samawa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan yang belum berjodoh, mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang terbaik, pasangan yang terbaik ya, sesuai keinginan kita. Kalau laki-laki pingin wanita yang solehah ya, kalau istri mungkin pingin laki-laki yang soleh, yang bertanggung jawab, yang selalu tahu hak dan kewajiban, dan juga melaksanakan seluruh kewajiban sebagai suami. Dan juga begitu juga seorang suami ingin memiliki seorang istri yang tahu tentang kewajiban terhadap suaminya. Rupanya sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari mara bahaya balai dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa sekali lagi. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puntennya itu disapa. Painten tambahan mumari painten sudah mendekati waktu subuh ya, diharapkan jangan tidur sebab udah mendekati waktu subuh ya. Nanti bisa kesiangan subuh. Alangkah baiknya kita tunggu adzan subuh, kemudian laksanakan sholat qobliyah subuh, sebab qobliyah subuh itu pahalanya besar saudara ya. Ya, itu 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kita sudah kaya, sudah sangat kaya orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi qobliyah subuh jangan sampai ditinggalkan atau ketinggalan atau lupa. Kalau misalkan lupa, bagaimana? Sholat qobliyah subuh setelah subuh silahkan ya, tapi niatnya niat qodho sholat qobliyah subuh ya. Jadi itu sangat sekali pahalanya. Allah sebenarnya mengatakan bahwa orang yang sangat kaya itu adalah orang yang sangat kaya itu adalah orang kok gak ada sinyal ya, Masya Allah. Baik para pendengar, mungkin sudah ada waktu untuk
live berakhir. Jadi utamakan sholat qobliyah subuh itu sudah termasuk dikatakan orang yang sangat kaya, lebih baik daripada dunia dan isinya itu sholat dua rakaat qobliyah subuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada live akan berakhir dalam 11 detik ya. Sekarang hitungannya sudah 9 detik. Sekian, mangga dikantos saja permios.